Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, menyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat afiat. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillahirrabbilalamin Pak Ustadz kabar baik. Amin. Dan seperti biasa Pak Ustadz kita akan ngobrol topik tema yang menarik ya Pak Ustadz ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan mempersiapkan generasi Robbani ya. Nah, apa maksud dari generasi Rabbani nih Pak Ustadz nih, dan bagaimana mempersiapkannya? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan rahmahnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mempersiapkan generasi Robbani. Generasi Robbani itu generasi yang apa, yang bagaimana? Generasi Robbani itu adalah generasi yang dekat dengan Tuhannya, cinta dengan Tuhannya, di tengah badai era digital yang luar biasa seperti saat ini. Artinya, generasi-generasi yang kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan sesudah kita ini menjadi generasi yang dekat dengan Tuhannya. Artinya generasi yang mengenal Tuhannya, mencintai Tuhannya di tengah-tengah gempuran modernisasi yang luar biasa seperti saat ini. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Maka dalam Al-Quran surah An-Nisa kita itu diperingatkan oleh Allah, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya orang-orang itu khawatir untuk meninggalkan generasi sesudahnya menjadi generasi yang lemah. Baik lemah iman, lemah ilmu, lemah akhlak, lemah ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua mempersiapkan sebaik-baiknya agar anak-anak kita ini tidak menjadi dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah itu tadi, tapi sebaliknya menjadi generasi yang Robbani itu tadi. Lah, lalu generasi Robbani itu diabadikan juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Imran ayat 79 dikatakan bahwa maka nali basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Kalau diterjemahkan secara singkat, jadilah kalian itu yang Robbaniyin. Robbaniyin itu artinya orang yang patuh, taat, dekat, cinta kepada Allah dalam kondisi apapun. Tidak kondisional, tidak. Karena masih banyak di antara kita itu yang kita sendiri aja kadang keimanan itu masih kondisional, lalu bagaimana dengan anak kita? Padahal anak kita itu cerminan kita. Bagaimana anak kita, ya bagaimana kita. Itu udah sunnatullah, walaupun ya tidak selamanya seperti itu. Toh wong ada Kan'an itu terlahir dari keluarga Nabi. Ada Nabi Musa yang justru diasuh oleh Fir'aun, ya tidak selamanya, tetapi sebagai gambaran ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua itu akan berlanjut ke anaknya. Maka untuk membangun generasi Robbani kita mulai dari diri kita dulu, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang Robbani. Robbani itu artinya orang yang dekat dengan Allah, tidak hanya kondisional, tapi di semua
kondisi. Lalu apa ciri-ciri generasi Rabbani itu? Ya tentu kita awali dari kita atau kita yang hamba Rabbani atau akan membangun generasi Rabbani. Pertama, orang yang beribadah itu dalam konotasi semua kebaikan ya. Ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, enggak. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan itu disebut dengan ibadah. Orang yang generasi Rabbani itu dalam ia melakukan ibadah itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sudah masuk dalam kebutuhan. Saya butuh sholat, saya butuh puasa, saya butuh bersedekah, saya butuh berbuat baik kepada orang, saya butuh ramah dengan orang, dan lain sebagainya. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Orang kalau berbuat baik hanya didasari dengan kewajiban, maka kalau kewajiban itu ditiadakan, dia akan senang. Misalnya, ia sholat itu hanya didasari karena kewajiban, begitu perintah kewajibannya itu nggak ada, dia malah senang. Tapi kalau berbuat baik itu didasari dengan kebutuhan, nah maka dimanapun dia akan berusaha untuk melakukan itu. Kalau sudah masuk dalam kategori butuh. Makanya pernah saya membaca satu tafsir Al-Misbah, tulisan dari Profesor Quraish Shihab. Yuqimunas sholah, mendirikan sholat itu diartikan orang yang melaksanakan sholat karena butuh, bukan karena kewajiban. Nah, orang generasi Rabbani itu generasi yang sudah bisa menempatkan berbuat baik, beribadah itu sebagai kebutuhan. Termasuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Bukan hanya wajib saya berbuat baik kepada orang, tapi saya butuh berbuat baik kepada orang tua. Saya butuh ridho Allah, maka saya butuh berbuat pada orang tua kita. Maka dalam satu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridhollah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Karena saya butuh ridhonya Allah, maka saya butuh berbuat baik kepada orang tua, sehingga orang tua saya ridho kepada saya. Ini generasi Rabbani lah. Untuk membangun generasi yang bisa berbuat baik kepada orang tua, ya kita ajarkan atau kita contohkan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Misalnya begini, kita sering ngajak anak kita untuk silaturahmi ke orang tua kita. Dan ketika kita memberi ke orang tua, kadang kita mewakilkan atau mengikut sertakan anak kita. Nah, Neng, kalau bahasa orang sini ya, Neng, ini kasih ke kakek, ini kasih ke nenek. Nanti anak itu akan terbiasa melihat orang tuanya sering memberi. Atau mungkin untuk membangun generasi yang Rabbani itu, kita sering melibatkan anak-anak kita ketika kita melakukan satu kegiatan yang bernilai positif. Sering kita ajak ke masjid, sering kita ajak mungkin ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, sering kita ajak ke tempat-tempat yang mungkin di tempat itu bisa membangun pendidikan karakter untuk anak tersebut. Nah, ini termasuk dari kesekian dari ciri-ciri dari generasi Rabbani. Dan tentu yang terpenting adalah berakhlakul karimah. Akhlak itu baik, yang terpenting akhlak kepada Tuhannya, kepada Sang Penciptanya, akhlak kepada kedua orang tuanya, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada dirinya sendiri, dan akhlak kepada lingkungannya. Ini peran orang tua begitu penting, luar biasa. Misalnya dari hal-hal yang kelihatannya sepele kecil, misalnya anak kita jajan, itu biasanya ada pembungkusnya itu. Kita ajarkan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Ini kadang malah kita orang tuanya yang ngajarin nih. Misalnya lagi nyetir mobil, habis makan apa, main lempar lewat kaca. Lah anak lama-lama akan ngikuti. Lah ini bukan termasuk generasi Rabbani. Karena generasi Rabbani itu yang berakhlakul karimah ke semua hal, bukan hanya ke orang tua saja, tapi ke semuanya. Lah, lalu bagaimana langkah-langkah untuk membangun generasi Rabbani itu? Yang pertama adalah tanamkan akidah. Menanamkan akidah itu sudah terjadi atau sudah dilaksanakan pada saat anak baru terlahir ke muka bumi ini dikumandangkan kalimat azan. Walaupun dalil dari mengumandangkan azan ke bayi yang baru lahir ini diperselisihkan kesahihannya, tapi itu salah satu hikmahnya adalah untuk menanamkan, memperdengarkan kalimat thayyibah, memperdengarkan lafzul jalalah, lafaz Allah sebelum anak ini mendengar kalimat-kalimat yang lainnya. Diperdengarkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini menanamkan akidah. Terkadang ada yang mempersoalkan, bayi baru lahir kok diadzankan, apakah dia mendengar? Nah, kan gitu. Dalam ayat Al-Qur'an langsung dijawab, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal af'idah. Bahwa kita dilahir ke muka bumi ini memang tidak tahu apa-apa, tapi yang pertama kali difungsikan dari sekian organ tubuh kita ini adalah as-sam'a, pendengaran. Maka disyariatkan untuk mengadzankan itu dalam rangka untuk pendidikan, menanamkan akidah, mengenalkan generasi kita kepada Tuhannya, Allah yang Maha Esa. Kemudian saya pernah mendengar ini lagu dari guru-guru yang di anak pendidikan usia dini, itu luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dari ikhtiar dari para guru-guru itu untuk menanamkan akidah ke anak didik yang notabene masih balita rata-rata kan, yaitu dengan menggubah lagu-lagu yang disukai oleh anak-anak, diisi dengan syair-syair untuk mengenalkan Allah dan Tuhannya. Ini kita harus berterima kasih, mengapresiasi pada ibu-ibu guru yang ngajar di PAUD, di TK, yang itu menanamkan kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasulnya dengan riang gembira melalui lagu-lagu yang disukai oleh anak-anak. Lagu-lagu yang populer di lagu-lagu anak-anak, kemudian syairnya itu digubah sedemikian rupa untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulnya, untuk mengenalkan rukun wudhu dan lain sebagainya. Ini luar biasa, ini menanamkan yang pertama adalah membangun akidah. Kemudian yang kedua, untuk membangun generasi robbani itu kita jadikan rumah ini sebagai madrasah yang paling awal dan paling berpengaruh. Apalagi bagi seorang ibu, ada satu makalah mengatakan madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang utama. Ibu adalah yang menanamkan akhlak yang pertama sebelum anak itu diserahkan ke TK, SD, ke pesantren atau dan seterusnya. Maka ibu yang sangat berpengaruh. Dan insya Allah nanti mungkin bisa dilanjut kembali tentang langkah-langkah kita bersama untuk membangun generasi robbani. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu masih bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan bagaimana mempersiapkan ataupun mencetak generasi robbani ya Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan beberapa langkah dalam mencetak ataupun mempersiapkan generasi robbani di segmen sebelumnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, tadi langkah yang pertama kita tanamkan akidah, karena ini yang penting untuk memperkenalkan anak-anak kita, generasi sudah kita terhadap Tuhannya. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul zaman dahulu, makanya sampai disyariatkan azan itu tadi. Kemudian yang kedua, kita jadikan rumah itu tempat ternyaman untuk menanamkan ilmu pengetahuan, sehingga apalagi seorang ibu disebutkan tadi bahwa madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang awal, yang madrasah pertama. Kemudian yang ketiga, yang terpenting dalam pendidikan itu adalah keteladanan. Bukan hanya sekedar kita nyuruh, tapi tidak nyontoin. Betul. Ini kan banyak terjadi di masyarakat kita, anak-anaknya disuruh untuk berhenti main handphone, tapi orang tuanya tak berhenti-henti main handphone. Melarang anaknya main game, tapi orang tuanya maniak game. Ini nggak mungkin berhasil kalau pendidikan dengan cara seperti ini. Kita orang tua harus menjadi figur, menjadi contoh buat anak-anak kita. Saat kita menginginkan anak kita mengurangi main gadget, ya kita kurangi diri dulu. Kita contohin anak. Jangan sampai, apalagi anak sekarang itu cerdas luar biasa. Nak sono ngaji, bapak aja nggak ngaji. Nah iya, nak sono jamaah, bapak aja nggak jamaah. Loh, itulah cerdasnya anak kita. Makanya kita harus bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Kalau dalam bahasa Quran itu menjadi uswatun hasanah. Contoh, bukan hanya memberi contoh. Nak contohnya tuh anak, enggak. Tapi dialah yang melakukan. Makanya ada satu makalah itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal.
menasehati dengan mencontohkan itu jauh lebih efektif daripada menasehati hanya lewat mulut saja. Nah, kita contohkan, kalau pengen anak kita tidak berkata kasar, ya kita contohin jangan suka berkata kasar. Karena anak itu biasanya dia itu akan melakukan sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar. Ya kalau yang ia dengar, yang ia lihat dari rumahnya, dari bapaknya, dari ibunya kok seperti itu, misalnya sering mengucapkan kata-kata kotor, maka ya jangan salahkan anak. Makanya pendidikan yang utama untuk langkah-langkah membangun generasi robbani itu adalah pendidikan itu adalah yang terpenting teladannya. Kemudian yang keempat, kita memfungsikan sebagai orang tua ini sebagai filter dari setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Apalagi sekarang di era digital seperti ini, anak itu sudah tidak bisa lepas dari gadgetnya, dari handphonenya mungkin. Lah kita orang tua untuk melarang total tidak mungkin. Karena udah masanya seperti itu. Kalau zaman saya dulu memang tak hanya tantangannya televisi. Itu pun kadang kalau di kampung TV itu yang punya hanya orang-orang tertentu saja. Lah kalau sekarang, kalau dulu mungkin awal-awal tahun 2000-an masih nonton TV bareng-bareng dengan keluarga. Tapi sekarang tontonan itu, hiburan itu, dan kadang tontonan sekarang udah menjadi tuntunan. Orang itu kadang ketika dinasihati orang tuanya membandingkan dengan yang dia tonton di media sosial. Oh enggak, kata di media sosial begini kok. Nah, makanya orang tua fungsinya sebagai filter. Seringlah kita duduk bersama, kita menyelami dunia mereka, kita menjadi sahabat buat mereka. Kita tidak ego walaupun saya orang tua harus begini, enggak. Tapi kita fungsikan sebagai sahabat sehingga anak itu tidak canggung, tidak sungkan duduk berdekatan dengan kita, atau bahkan anak itu tidak sungkan, tidak malu untuk bercerita tentang problem yang ia hadapi. Dan kemudian yang kelima, libatkan anak-anak dalam kita melakukan kebaikan atau dalam amal nyata kita. Kita libatkan anak-anak kita sering contohkan. Misalnya mohon maaf ketika kita memberi sesuatu ke orang lain, kita libatkan anak kita. Atau mungkin anak kita yang kita, Neng itu berikan kepada si fulan, itu berikan kepada si fulan. Insya Allah itu akan tertanam dalam dirinya untuk ia berbuat kebaikan yang nyata. Karena sering melihat orang tuanya, mencontoh ke orang tuanya. Misalnya yang kita ambil contoh ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan tugas untuk membangun Ka'bah yang diabadikan sekarang itu. Maka Nabiullah Ibrahim tidak mencari orang lain, tapi beliau melibatkan anaknya Ismail, walaupun saat itu Ismail itu masih usia, kalau sekarang mungkin di bawah usia kerja. Padahal membangun Ka'bah itu kan ibarat sekarang kayak membuat konstruksi bangunan kan. Tetapi Nabiullah Ibrahim karena ini perintah Allah, menjalani perintah Allah, satu amal saleh, beliau melibatkan anaknya. Dan kemudian ketika selesai itu Nabiullah Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabiullah Ibrahim dan dibantu oleh putranya alias Nabi Ibrahim melibatkan putranya untuk membangun Ka'bah itu, dan setelah itu diajarkan untuk berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak diajarkan berbuat amal yang nyata, dan setelah itu jangan lupa untuk berdoa. Ini mungkin beberapa langkah untuk membangun generasi menjadi generasi robbani. Dan tentunya seandainya kita menjadi orang tua yang karena ada keterbatasan kemampuan, ya kita minta tolong ke sekolah, minta tolong ke pesantren, ke asrama, dan lain sebagainya. Ini tapi tetap tanggung jawab mutlak itu di tangan orang tua. Guru itu sifatnya hanya sebagai membantu atau membimbing, tapi penanggung jawab 100% tetap di orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dari penjelasan Pak Ustadz ini berarti yang ditekankan adalah bagaimana peran dan juga kesungguhan dari orang tua dalam mencetak generasi robbani ini Pak Ustadz. Tapi di tengah perkembangan teknologi saat ini ya Pak Ustadz, ya globalisasi yang mungkin tidak semua orang tua bahkan mengerti gitu Pak Ustadz terkait dengan memang perkembangan zaman yang sudah bukan eranya orang tua lagi nih kayak gitu ya, dibandingkan dengan pasti kayaknya anak-anak bahkan bisa jadi lebih pintar dari sisi teknologi ataupun perkembangan yang ada saat ini Pak Ustadz. Gimana caranya, tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan juga kita jadi filter gitu kan ya dari sisi orang tua kepada anak gitu ya, apa yang kemudian diserap.
Tapi di satu sisi kita kan tidak bisa memantau pengawasan anak tuh 1 kali 24 jam gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana caranya taktiknya gitu ya Pak Ustadz agar kemudian mungkin di satu sisi waktu dari orang tua yang diberikan kepada anak dari segi kuantiti itu tidak banyak. Apakah hanya ditekankan dari kualitasnya dulu setidaknya atau seperti apa? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara. Memang kita sebagai orang tua terkadang di era sekarang ini tidak jauh lebih pintar daripada anaknya. Kadang anak malah lebih pintar. Maka kita orang tua ya jangan ego, saya orang tua, kamu harus nurut saya, enggak. Kita sebagai orang tua terkadang harus menurunkan level kita dari orang tua menjadi temannya. Sehingga kita nggak canggung, nggak malu untuk nanya. Ini saya pernah ngalami sendiri, Pak. Ketika anak-anak itu ngobrol, ada bahasa-bahasa yang saya sendiri saat itu nggak ngerti. Seperti misalnya kayak bahasa gabut. Ya saya nggak malu untuk bertanya, gabut apa sih Neng? Oh ini loh Pak, oh. Maksudnya kita sebagai orang tua itu memposisikan mungkin ya selevel dengan dia sehingga anak ini nggak canggung. Tadi saya bilang di awal anak itu nggak canggung sehingga kita nggak malu untuk bertanya ketika kita nggak tahu. Dan kita juga harus tadi loh bisa menyelami dengan memahami apa yang menjadi dunia anak kita. Kita nggak membatasi diri untuk mengenal permainan anak-anak kita sehingga ketika di permainan itu ternyata ada hal-hal yang menyebabkan perubahan yang ke arah yang tidak baik kepada anak, kita bisa membentengi atau sebagai filter itu tadi. Dan lagi-lagi Mbak Tiara tadi bilang karena keterbatasan waktu, karena kita mungkin ada aktivitas yang lain. Nah, ketika kita sudah bisa menerapkan dari awal sesuatu ini baik, ini enggak, insya Allah pengawasan itu udah jalan dengan sendirinya di anak itu sendiri. Nah, dengan tadi kita tetap proaktif dengan perkembangan dunia anak-anak kita sehingga kita bisa menyelami atau bisa mau duduk bersama mewarnai apa yang menjadi hobi dari anak-anak kita itu tadi. Artinya kita sebagai orang tua tetap harus belajar, jangan berhenti dan jangan memaksakan diri anak harus seperti saya, tidak. Tetapi kita belajar menyelami dunia mereka sehingga kita bisa sambil berjalan bareng tapi kita bisa mengarahkan jalan mana yang baik untuk anak-anak kita. Tentu dengan catatan tidak memaksa. Dengan catatan tadi tidak memaksakan bahwa anak harus seperti apa yang kita inginin. Karena mungkin anak punya dunianya sendiri, punya keinginan sendiri selama dunia dan keinginannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat dari segi tantangan nih Pak Ustadz, karena zaman berubah gitu ya, dan tapi target tetap sama, menyiapkan ataupun mencetak generasi robbani tadi. Nah, bagaimana pertama sebelumnya apa yang menjadi tantangan paling besar ketika adanya perubahan zaman ini Pak Ustadz dalam mencetak generasi robbani ini dan bagaimana kita menyesuaikan langkah-langkahnya agar tetap tercetak generasi robbani ini? Tantangan itu dari zaman ke zaman pasti ada, hanya tantangannya yang berbeda. Kalau di zaman dulu tantangannya itu hanya anak ketika bermain lupa pulang. Kalau sekarang malah anak itu kebanyakan di dalam kamar sehingga orang tua nyuruh keluar. Nah inilah memang tantangannya tadi. Lagi-lagi kemajuan teknologi seperti sekarang itu sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Maka kita sebagai orang tua tadi tetap menjadi pendamping, menjadi filter dari anak-anak kita. Kita jangan membatasi diri, pokoknya anak saya harus begini, tidak. Tapi kita menjadi pendamping dari anak kita. Kita menyelami dunia anak kita. Karena tantangan semakin hari semakin berat, tidak semakin mudah, tetapi dari setiap tantangan pasti ada solusinya. Dengan catatan kita orang tua, jangan berhenti untuk belajar. Belajar untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh kita dan anak kita sehingga kita bersama-sama berjalan untuk bersama membangun generasi robbani itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.